Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Netizen News. Mengenai bullying sudah kita bahas tadi di segmen pertama. Apa yang menjadi topik pembahasan di segmen kedua kali ini mengenai legalisasi balap liar. Nah ini dia, langsung ini saya iseng ya ngelihat Twitter ini. Tadi kita bertanya begitu di @netizennews untuk bertanya kepada para netizen, setuju nggak sih balap liar begitu kan? Ini kita lihat dulu beberapa headline pemberitaan. Polisi akan atur, tepatnya Pak Polda Metro Jaya ya, Gubernur DKI Jakarta dukung legalisasi balap jalan raya. Nah itu dia nih, legalisasi mungkin namanya bukan balap liar lagi ya kalau sudah dilegalkan, nantinya balap jalan raya. Ahok sebut legalisasi balap liar di jalan bisa antisipasi kecelakaan. Kita akan melihat dulu quotes dari Bapak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saya pikir legalisasi balapan jalanan ini yang terbaik dilakukan. Saya sih setuju saja, daripada kebut-kebutan terus jatuh dan kena besi. Makanya kan lebih baik kamu dikasih karet, ada penahan, dan kamu juga mesti pakai helm. Jadi tentunya ada regulasi pengamanan yang akan ditetapkan atau standar pengamanan nanti bekerja sama dengan Pemprov dan juga pihak kepolisian tentunya. Ini saya iseng dari tadi ya, liatin respon dari para netizen. Kita akan lihat dulu siapa yang bakal tanggung jawab kalau ada tindakan anarkis. Legalisasi balap liar di Jakarta bakal jadi sarang judi. @Hamzah, terima kasih sudah bergabung. Pak Ahok usulkan legalisasi balap liar. Kalau legal berarti nggak liar lagi dong Pak. Nah itu kan tadi juga saya bilang gitu. Kalau sudah legal berarti judulnya sudah tidak liar lagi ya. Nah ini dia, legalisasi balap liar murni balap liar. Minus taruhan, yakin. Ada taruhan berarti legalisasi judi juga. Iya nggak sih? Oke juga ya, benar. Mama Gaul 1204, terima kasih atas komentarnya. Ini juga ada yang mengatakan bahwa harusnya sih jangan dilegalisasi begitu kan. Jadi katanya mengurangi adrenalin rush. Oke, itu dari sisi pembalap kayaknya ya. Legalisasi balap liar sih bagus, tapi jangan terlalu berharap bakal menghasilkan pembalap yang berkualitas. Balap liar kok ilegal, namanya aja liar. Oke, terima kasih sudah Kak Toyib. Aduh namanya Kak Toyib. Nah, balapan liar ini adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan. Kita sudah sering melihat ya, terutama di akhir pekan begitu. Nah, ini ada beberapa alasan melakukan balap liar. Keinginan untuk menunjukkan dirinya dan mendapatkan perhatian. Makanya yang biasa melakukan balap liar ini kebanyakan adalah remaja. Kesenangan dan juga hobi. Nggak bisa rental sirkuit di Sentul mahal. Akhirnya balap liar begitu. Lalu ada juga kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku. Nah, ini juga mungkin yang harus disosialisasikan. Bentuk sosialisasinya nanti dicari formulanya yang tepat seperti apa supaya anak-anak tanggung nih, para pelaku balap liar ini bisa paham. Ini juga melihat dari media, ya kali medianya mah MotoGP judulnya ya. Tidak ada fasilitas sirkuit untuk balapan. Nah akhirnya faktor situasional juga yang membuat mereka melakukan balap liar. Keterikatan emosional yang kuat dengan teman kelompoknya, kalau nggak ikutan balap liar nggak diakuin ketua geng atau anggota gengnya begitu. Perasaan senasib, merasa tersisih, di keluarga merasa tidak dihargai dan tidak menemukan kasih sayang. Nah ini beberapa wilayah yang akan dijadikan ajang untuk balapan nih pemirsa. Di antaranya ada Jalan Benyamin Sueb di Kemayoran, lalu ada Jalan Asia Afrika, dan juga kawasan seputar Taman Mini Indonesia Indah. Nah nanti fasilitas yang akan melegalkan balap liar tentunya harus diperhatikan. Ini dia nih, ada misalnya mewajibkan penggunaan helm. Iyalah itu pasti wajib banget. Jalanan akan ditutup selama balapan. Tapi nih biar semuanya para pendukung legalisasi balap liar harus diingatkan juga bahwa jumlah korban tewas kasus balap liar di Jakarta saja ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Indonesia Police Watch mencatat bahwa tahun 2009 ada 68 orang tewas. Lalu di tahun 2010 ada 62 orang tewas. Di tahun 2011 ada 65 tewas dan terakhir di tahun 2015 ada 47 yang tewas. Jadi hati-hati ya. Dan biasanya lokasi balap liar ini ada Jakarta Pusat misalnya di Jalan Pramuka, lalu di Tanah Abang dan juga Karet, ya kan? Lalu di Jakarta Selatan ada di sepanjang Jalan Permata Hijau, jalan panjang itu kan lurus, itu sangat disenangi menjadi trek ajang balap liar. Lalu ke kawasan Cipete dan juga di depan Universitas Pancasila. Di Jakarta Timur ada di Cibubur, lalu juga di Terowongan Kelapa II, lalu di Jalan Basuki Rahmat. Dan ini patut diwaspadai ya, dan kita juga nanti sebetulnya ingin sama-sama mengkonfirmasi begitu bagaimanakah nanti regulasi dari legalisasi balap liar. Karena kalau sudah legalisasi berarti sudah bukan liar lagi begitu. Oke, kita akan tunggu ya nantikan apakah
wacana legalisasi balap liar ini akan tetap dicanangkan atau masih mengundang dari para pelaku industri balapan misalnya untuk tentunya menghindari hal-hal yang berbahaya atau mungkin hal-hal yang tidak boleh seperti perjudian. Oke, kita tinggalkan topik kedua, kita akan langsung masuk ke topik yang ketiga di Netizen News kali ini, yakni mengenai ada yang mangkir lagi nih. Minggu lalu katanya mangkir kan, dipanggil sama Kejagung. Nah ini dia, pemanggilan kedua Setia Novanto. Kenapa sih kok nggak datang-datang? Dimana Kejaksaan Agung ini kembali pemirsa memanggil mantan Ketua DPR Setia Novanto hari ini. Hari ini Kejagung jadwalkan panggilan kedua. Minggu lalu kan udah nih, ya kan? Lalu minggu ini ternyata kok nggak datang lagi ya Pak? Kenapa ya Pak? Setia Novanto diminta untuk kooperatif. Setia Novanto ditunggu kedatangannya di Kejagung pagi ini. Setia Novanto akan mangkir lagi loh dari panggilan Kejagung. Ini Direktur Penyidikan Jampitsus Fadil Jumhana mengatakan Kejaksaan Agung ini sudah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Setia Novanto. Nah, surat panggilan kedua itu dikirim tentunya ke alamat rumah maupun kantor di DPR tentunya. Nah, Novanto ini mangkir dari panggilan pertama, pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung Rabu 13 Januari lalu. Kita akan lihat yuk respon dari para netizen mengenai mangkirnya kembali Setia Novanto dari panggilan Kejagung. Jika Setia Novanto 3 kali mangkir, apa yang akan dilakukan Kejagung? Apa ya kira-kira? Coba nanti kita akan tanya apa sebetulnya tindakan yang tepat dilakukan atau diambil oleh Kejagung bila sudah 3 kali mangkir. Nah, Kejaksaan Agung juga tengah mengusut kasus tentunya dengan pemufakatan jahat yang melibatkan Novanto. Kasus Papa Minta Saham populernya. Nah, apakah Setia Novanto kebal hukum sehingga tidak akan datang lagi di panggilan Kejagung? Sudah bermasalah hukum, tapi Setia Novanto ditempatkan di Komisi Hukum DPR. Semakin hashtag Papa Minta Saham menghindari proses hukum, tentunya semakin merugikan karir politiknya dan juga citra dari partai. Saatnya politikus yang hobi bikin gaduh dibersihkan dari Senayan, mulai dari atasan sampai bawahannya. Jangan ditiru contoh buruk pejabat publik yang tidak taat hukum dan juga Oke, dasar hashtag Papa Minta Saham. Nah, pemirsa, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi mengenai kasus Papa Minta Saham dengan ahli hukum tata negara Refli Harun. Namun, selepas jeda pariwara berikut ini, untuk itu tetaplah bersama kami di Netizen News. Sering melihat ya, terutama di akhir pekan begitu. Nah, ini ada beberapa alasan melakukan balap liar. Keinginan untuk menunjukkan dirinya dan mendapatkan perhatian. Makanya yang biasa melakukan balap liar ini kebanyakan adalah remaja. Kesenangan dan juga hobi, nggak bisa rental sirkuit di Sentul mahal. Akhirnya balap liar begitu. Lalu ada juga kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku. Nah, ini juga mungkin yang harus disosialisasikan. Bentuk sosialisasinya nanti dicari formulanya yang tepat seperti apa supaya anak-anak tanggung nih, para pelaku balap liar ini bisa paham. Ini juga melihat dari media, ya kali medianya mah MotoGP judulnya ya. Tidak ada fasilitas sirkuit untuk balapan. Nah, akhirnya faktor situasional juga yang membuat mereka melakukan balap liar. Keterikatan emosional yang kuat dengan teman kelompoknya, kalau nggak ikutan balap liar nggak diakuin ketua geng atau anggota gengnya, begitu. Perasaan senasib, merasa tersisih, di keluarga merasa tidak dihargai dan tidak menemukan kasih sayang. Nah, ini beberapa wilayah yang akan dijadikan ajang untuk balapan nih pemirsa. Di antaranya ada Jalan Benyamin Sueb di Kemayoran, lalu ada Jalan di Jakarta Timur, ada di Cibubur, lalu juga di Terowongan Kelapa II, lalu di Jalan Basuki Rahmat. Dan ini patut diwaspadai ya, dan kita juga nanti sebetulnya ingin sama-sama mengkonfirmasi begitu bagaimanakah nanti regulasi dari legalisasi balap liar. Karena kalau sudah legalisasi berarti sudah bukan liar lagi begitu. Oke, kita akan tunggu ya nantikan apakah wacana legalisasi balap liar ini akan tetap dicanangkan atau masih mengundang dari para pelaku industri balapan misalnya untuk tentunya menghindari hal-hal yang berbahaya atau mungkin hal-hal yang tidak boleh seperti perjudian. Oke, kita tinggalkan topik kedua, kita akan langsung masuk ke topik yang ketiga di Netizen News kali ini, yakni mengenai ada yang mangkir lagi nih. Minggu lalu katanya mangkir kan, dipanggil sama Kejagung. Nah, ini dia, pemanggilan kedua Setia Novanto. Kenapa sih kok nggak datang-datang? Dimana Kejaksaan Agung ini kembali pemirsa memanggil mantan Ketua DPR Setia Novanto hari ini. Hari ini Kejagung jadwalkan panggilan kedua. Minggu lalu kan udah Asia Afrika dan juga kawasan seputar Taman Mini Indonesia Indah. Nah, nanti fasilitas yang akan melegalkan balap liar tentunya harus diperhatikan. Ini dia nih, ada misalnya mewajibkan penggunaan helm. Iyalah, itu pasti wajib banget. Jalanan akan ditutup selama balapan. Tapi nih biar semuanya para
pendukung legalisasi balap liar harus diingatkan juga bahwa jumlah korban tewas kasus balap liar di Jakarta saja ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Indonesia Police Watch mencatat bahwa tahun 2009 ada 68 orang tewas. Lalu di tahun 2010 ada 62 orang tewas. Di tahun 2011 ada 65 tewas dan terakhir di tahun 2015 ada 47 yang tewas. Jadi hati-hati ya. Dan biasanya lokasi balap liar ini ada Jakarta Pusat misalnya di Jalan Pramuka, lalu di Tanah Abang dan juga Karet, ya kan? Lalu di Jakarta Selatan ada di sepanjang Jalan Permata Hijau, jalan panjang itu kan lurus, itu sangat disenangi menjadi trek ajang balap liar. Lalu ke kawasan Cipete dan juga di depan Universitas Pancasila yang akan ditetapkan atau standar pengamanan nanti bekerja sama dengan Pemprov dan juga pihak kepolisian tentunya. Ini saya iseng dari tadi ya, liatin respon dari para netizen. Kita akan lihat dulu siapa yang bakal tanggung jawab kalau ada tindakan anarkis. Legalisasi balap liar di Jakarta bakal jadi sarang judi. @Hamzah, terima kasih sudah bergabung. Pak Hok usulkan legalisasi balap liar. Kalau legal berarti nggak liar lagi dong Pak. Nah itu kan tadi juga saya bilang gitu. Kalau sudah legal berarti judulnya sudah tidak liar lagi ya. Nah ini dia, legalisasi balap liar murni balap liar. Minus taruhan, yakin. Ada taruhan berarti legalisasi judi juga. Iya nggak sih? Oke iya juga ya benar. Mama Gaul 1204, terima kasih atas komentarnya. Ini juga ada yang mengatakan bahwa harusnya sih jangan dilegalisasi begitu kan. Jadi katanya mengurangi adrenalin rush. Oke, itu dari sisi pembalap kayaknya ya. Legalisasi balap liar sih bagus, tapi jangan terlalu berharap bakal menghasilkan pembalap yang berkualitas. Balap liar kok ilegal, namanya aja liar. Oke, terima kasih sudah Kak Toyib. Aduh namanya Kak Toyib. Nah, pembalapan liar ini adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan. Kita sudah terima kasih pemirsa, kembali lagi di Netizen News. Mengenai bullying sudah kita bahas tadi di segmen pertama. Apa yang menjadi topik pembahasan di segmen kedua kali ini mengenai legalisasi balap liar. Nah ini dia, langsung ini saya iseng ya ngelihat Twitter ini. Tadi kita bertanya begitu di @Netizen News untuk bertanya kepada para netizen, setuju nggak sih balap liar begitu kan. Jadi kita lihat dulu beberapa headline pemberitaan. Polisi akan atur, tepatnya Pak Polda Metro Jaya ya, Gubernur DKI Jakarta dukung legalisasi balap jalan raya. Nah itu dia nih, legalisasi mungkin namanya bukan balap liar lagi ya kalau sudah dilegalkan, nantinya balap jalan raya. Ahok sebut legalisasi balap liar di jalan bisa antisipasi kecelakaan. Kita akan melihat dulu quotes dari Bapak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Saya pikir legalisasi balapan jalanan ini yang terbaik dilakukan. Saya sih setuju saja, daripada kebut-kebutan terus jatuh dan kena besi. Makanya kan lebih baik kamu dikasih karet, ada penahan dan kamu juga mesti pakai helm. Jadi tentunya ada regulasi pengamanan.